katakanlah jalan A, B, C, D itu masuk kategori yang rencanakan lelang dini. Tapi ternyata bisa saja pada saat pembahasan dengan DPRD-nya itu ternyata misalkan hilang karena mungkin asumsi awalnya kita masih besar defisitnya. Kemudian jangan juga salah rekening. Misalkan lakukan belanja modal, belanja jasa, akhirnya verifikasi lagi. Jangan-jangan misalkan kalau rekeningnya gunakan itu salah. Pada apa yang sudah ditetapkan, itu banyak kejadian tuh begitu kan. Iya, transfer ke saya. Makanya saya sering mengatakan kita kembali ke tahun 2000 sekian lah itu kan. Iya, mundur berarti mundur itu kan. Jadi kalau ada hal yang masih salah rekening dan sebagainya, berarti kan proses controllingnya itu kan, perencanaannya tidak berjalan. Bagaimana dengan tanggapan saudara tentang inovasi? Kalau aplikasi mah hal biasa. Inovasi yang paling bertel kecepatan berpikir seorang pemimpin untuk mengambil sebuah kebijakan tertentu sehingga cepat dilakukan. Itu yang susah sebenarnya. Itu sulit. Kecepatan berpikirnya ini untuk mengurus sesuatu. Ya mau mikir terus itu kan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Sadurur salembur. Pastinya udah lama ya kita kangen pengen bahas sesuatu yang menarik lagi. Kali ini masih dengan Pak Rustandi, owner sekaligus narasumber kita yang selalu setia ngobrol bareng kita. Oke, kita sapa dulu ya. Pak, kumaha damang? Alhamdulillah cagil. Subhanallah. Alhamdulillah. Pak. Ya. Kemarin itu ada sedikit pembahasan. Ya. Ngomongin, ada komen-komen lah ya di Instagram membahas soal lelang proyek. Iya. Dia bilang, lo anggaran belum disahkan kok udah bisa lelang gitu. Iya. Nah itu Randi bilang, emang bisa ya kayak gitu ya? Iya. Terus dia bilang ada beberapa daerah yang melakukan hal tersebut. Tapi menurut pandangan Bapak dan aturan nih, sebenarnya itu tuh sebutnya teknis apa? Bisa lelang duluan sebelum apa sebutnya? Sebelum anggaran APBD disahkan lah ibaratnya. Emang bisa itu, Pak? Ya sebenarnya itu satu kegiatan yang sudah lama aturannya ada gitu kan. Bahkan kalau Kementerian PUPR itu sudah biasa lelang dini itu. Jadi kalau di daerah sebenarnya sudah ada ruangnya. Hanya memang untuk Kabupaten Bogor khususnya masih ragu. Apakah aturan ini mungkin ya memenuhi atau tidak, ada kendala dilakukan. Sehingga sampai hari ini saya belum melihat ya terjadi ada lelang sebelum pengesahan APBD. Jadi di dalam aturannya baik di Perpres Pengadaan Jasa maupun pengelolaan keuangan daerah itu dimungkinkan ketika APBD sudah disetujui bersama, katakanlah 30 November, 1 Desember itu boleh proses lelang. Bahkan Pak Dirjen Keuangan Daerah itu menyampaikan bahwa setelah KUAPPAS disetujui bersama, maka daerah boleh berproses untuk proses pengadaan barang jasa. Tapi kalau saya melihat supaya terpadu ya antara aturan kaitan pengadaan barang jasa dengan Permendagri keuangan daerah itu memang sebaiknya itu per tanggal 1 Desember. Tetapi untuk itu perlu dipersiapkan langkah-langkah teknis, dokumen-dokumennya tidak serta-merta kan. Nah mungkin daerah juga ragu tentang itu, karena kan ketika APBD disampaikan ke DPRD, kan ada proses-proses itu pembahasan. Mungkin saja ketika KUA sudah disetujui bersama, lalu dituangkan dalam RAPBD, disampaikan khawatir mungkin bahwa kegiatan yang dilakukan itu berubah perencanaannya Pak ya. Ya, jadi katakanlah jalan A, B, C, D itu masuk kategori yang rencanakan lelang dini. Tapi ternyata bisa saja pada saat pembahasan dengan DPRD-nya itu ternyata misalkan hilang karena mungkin asumsi awalnya kita masih besar defisitnya. Karena ketika defisit besar kan pilihan. Nah, memang sebaiknya sejak KUAPPAS sejak awal katakanlah perencanaan anggaran seharusnya kegiatan yang akan kita coba lelangkan dini itu sudah memasuki tahap aman. Nah, tahap aman itu seperti apa tuh Pak? Ya, tahap aman itu kegiatannya ini betul-betul kegiatan yang prioritas, kepentingan publik,
gitu kan, harus selesai di awal tahun, gitu kan, seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah perencanaan itu betul-betul dijamin, baik sejak RPJMD, RKPD, KUAPPS sampai dengan RAPBD. Tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan, sehingga SKPD tidak akan ragu. Ya. Nah, yang paling penting juga adalah ketika kita sudah sepakat mana saja kegiatan fisik ya lebih diarahkan ke situ yang akan dilelangkan, maka sejak awal pun dokumen-dokumen yang untuk kebutuhan pelelangan harus disiapkan. Oh, ya. Katakanlah di Kabupaten Bogor sepakat ada 50 paket jalan atau 10 paket bangunan sekolah dan sebagainya. Lalu kita sejak awal dokumen lelang sudah disiapkan. Terkait masalah penata keuangan daerahnya, PPK-nya, kan kalau dulu mah dibatasi oleh tahun, sekarang tidak lagi, jadi leluasa sekarang. Jadi boleh yang bersangkutan melakukan aktivitas apapun untuk proses pengadaan barang jasa atau pelelangan tadi sebelum tahun anggaran disahkan. Jadi boleh. Gitu. Jadi sekarang sudah ada dasar-dasar aturannya. Tinggal tadi sejak awal sepakati gitu kan. KUAPPS itu tidak akan tergoyahkan lah. Nggak berubah-ubah lagi. Ya berubah lah gitu ya, kan. Ya. Nah gitu seperti itu. Agak apa? Aman. Kemudian PPK-nya menyiapkan dokumen lelang. Nah kemudian juga kalau itu semua kode rekeningnya sudah benar, gitu kan, kegiatannya tadi sudah tetap sebagainya. Lalu pertanggal 1 Desember kan boleh proses lelang. Misalkan mulai 1 Desember ya diawali dengan katakanlah sirup dulu, masuk sirup dulu sebagainya. Karena di situ kan sirup kan salah satu menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa di Kabupaten Bogor ada proses pelelangan. Nah kemudian berproses kan rata-rata katakanlah paling lama lelang 45 hari misalkan. Itu kan bisa selesai di awal Januari. Ya betul. Nah awal Januari itu kan APBD sudah disahkan, sudah diundangkan. DPA sudah diverifikasi. Jadi tepat sebetulnya kalau kita bulan 1 Desember melakukan pelelangan, lalu tanggal 10 atau 15 Januari 2000 berikutnya, tahun berikutnya kan 2024 misalkan katakanlah ya 2024 itu sudah tanda tangan kontrak. Nah ketika misalkan itu jangka waktu fisiknya 6 bulan paling lama, kan berarti kita Juli sudah selesai. Ya. Jadi harapan Pak Dirjen Keuangan Daerah waktu itu agar semua proses terkait dengan layanan publik itu bisa selesai di bulan September, bisa tercapai. Lebih efisien malah lebih efisien, efektif, gitu kan. Lalu bagaimana juga kalau misalkan ada kegiatan fisik yang di dalamnya ada kegiatan perencanaan pengawasan. Ya. Nah berarti kan itu kita lelangkan dulu di awal tadi adalah perencanaan pengawasannya. Konsultan nih biasanya Pak. Ya konsultannya, katakanlah memakan waktu 3 bulan, langsung kan pada bulan Januari, bulan Maret, Aprilnya kan bisa lelang fisik. Ya. Nah kalau April memulai ada pemenang katakanlah di Mei, maka pekerjaan fisik kan bisa selesai di bulan November atau Oktober. Nah perencanaan itu betul-betul harus dibangun, misalkan kesepakatan bersama agar tadi selama ini yang pekerjaan proyek itu atau pekerjaan fisik itu selalu bertumbuk di akhir kegiatan, insya Allah bisa terurai. Nah jadi kalau kita bisa mencontoh lah Kementerian PU itu sukses. Ya cepat banget sukses itu. gitu kan, karena emang luar biasa lah gitu kan, lari juga lari cepat gitu kan. Jadi itu bisa kita pola. Jadi memenuhi aturan gitu kan. Tapi memang kalau di pusat itu sudah memang teknis itu sudah berlangsung lama ya, Pak? Udah lama. Di Kabupaten Bogor aja mungkin. Ya, di Kabupaten Bogor bahkan Pak Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah ketika beliau ketemu dengan saya menanyakan, Pak Rusadi kenapa Bogor belum pernah ada kegiatan lelang dini? Padahal perangkat aturan sudah kami siapkan. Kalau dulu kan PPK hanya terbatas ke tahun anggaran, sehingga dia ragu untuk 2000 tahun berikutnya itu boleh nggak saya punya kewenangan itu. Yang lainnya tuh kan sirup dan sebagainya. Sekarang tidak dibatasi oleh itu lagi. Jadi boleh saya katakan PPK di Dinas A mempersiapkan proses, melakukan pelelangan, kemudian PA atau KPA-nya juga sudah melakukan apapun yang terkait dengan itu dimungkinkan gitu, seperti itu. Jadi sekarang sebetulnya tinggal kemauan kita untuk bisa
melakukan aktivitas sesuai dengan perintah aturan Ini itu. bukan lagi ngomongin keberanian, sudah ngomongin kemauan ya Pak ya. Kecuali nggak ada aturannya kan. Iya, ini mah sebetulnya udah ada tinggal kita legal. melaksanakan aturannya, jangan ragu dan jangan takut, dilindungi. Oh gitu. Justru itu untuk meringankan, juga itu untuk menjawab keraguan. Pusat itu kan selama ini kan curiga ke daerah. Ya. Kenapa sih daerah suka atau senang dengan menyimpan uang di bank persepsi gitu kan? Padahal tidak seperti berbunga itu. juga. Nah, saya ingat kepada waktu saya rapat koordinasi keuangan daerah di 2015 dengan Pak Yusuf Kala itu, kalau pelelangan dini itu dilakukan, proses lelang dan proses fisik dilakukan, maka sebenarnya kan perputarannya itu menguntungkan semua pihak. Ya. Uang cair, Ya, belanja, betul. lalu misalkan di lapangan terjadilah pengadaan barang Pengadaan jasa. barang jasa. Kemudian kan Pemberdayaan misalkan SDM-nya ada orang bekerja, Pekerja, sehingga betul. orang yang selama ini tidak punya pekerjaan, bekerja buat duit lah itu Iya, kan. benar. Ke pemerintahnya ada pajaknya kan. Betul. Jadi itu bagus ya untuk bisa menjaga keseimbangan perputaran Ekonomi uang lah gitu ya, kan. betul. Jadi memang kalau selama ini pemerintah tuh mendorong ke kita untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, seperti contohnya Pak, mutu daerah sendiri yang sudah siap melakukan lelang dini tadi, yang harus disiapkan itu apakah hanya kesepakatan anggaran saja atau Ya. ada persyaratan-persyaratan lain? Ya tadi ya, ketika misalkan di sebuah daerah atau khusus Kabupaten Bogor lah Ya. ada sekian paket yang sepakat di berbagai SKPD Nggak akan berubah gitu. untuk dilenggalangkan. Itu harus dijamin semua pihak. Hmm. Dan memang seharusnya kalau kegiatan itu ada di RPJMD, ada RKPD, mestinya tidak ada lagi perubahan-perubahan. Tapi kan faktanya seringkali kita terlalu optimis menyimpan silpa atau defisit terlalu besar. Iya. Itu sebetulnya. Defisitnya silpa tahun kemarin ya Pak? Ya, yang saya lihat nih misalkan defisit RKPD sampai 2 triliun, kan nggak masuk akal. Padahal kan ketentuan di Menteri Keuangan setiap tahun yang dikeluarkan itu defisit maksimal, sesuai dengan kapasitas sesuai dengan batas maksimal kumulatif itu kan, itu hanya untuk tahun sekarang 2,8%. Nah seringkali kita melampaui. Ya, jadi akhirnya gitu kan karena sekitar triliun defisitnya di RKPD. Maka itu hanya kan kita ketika masuk ke PPAS harus lagi menyesuaikan. Betul. Lambat lagi dan sebagainya. Benar. Ya, nah itulah mungkin keraguan ya, sehingga kepastian untuk menentukan paket itu menjadi terkendala akibat terlalu besarnya defisit pada kita menentukan baik RKPD maupun PPAS. Seharusnya menurut saya itu kan tidak usah besar-besar defisit itu pada saat APBD kan sudah keukur. Betul. Selama tahun ini misalkan potensinya kan tadi ya dari mana saja untuk menutup defisit yang ditoleransi 2,8%, mungkin 10% lah katakanlah dari belanja gitu dari kan. Belanja. Misalkan, tapi kalau dari kumulatif defisit yang dikeluarkan Kementerian Keuangan setiapnya dari pendapatan. Gitu kan. Kalau misalkan kita pendapatan 8 miliar, ambillah 2,8% gitu. Nah, kalaupun akan lebih ya jangan 50%. Atau 20% kan, kalau misalkan dananya 8 triliun kemampuan kita, ketika kita angkakan 10 miliar, kemudian kan 20% tuh. Iya, 20%. Ya, tidak mungkin lah kita capai. Nah, realistis ya. Itu dulu. Jadi kita realistis di situ dulu, gitu kan, tetapkan, jangan terlalu optimis sehingga pada saat kita membahas KUA PPAS tidak terlalu banyak kegiatan yang degradasi gitu kan, atau dicoret lah bahasa orang begitu kan. Betul. Karena emang uang tidak boleh defisit pada saat kita menyusun era APBD ke depan. Nah, ini Pak hanya fisik saja atau non fisik juga bisa dilelangkan? Ya ginilah, kalau dari sisi kepentingan sebetulnya kan yang paling besar tuh fisik gitu kan. Jadi Kementerian PU juga lebih besar kepada layanan publik gitu kan, infrastruktur bagian sana. Karena selama ini pengalaman yang banyak menyeberang itu adalah kegiatan di infrastruktur. Ya. Pindah gitu kan. Jadi dari pengalaman itu mestinya kita kan belajar kenapa sih kita gitu kan, atau ada tanda yang lain, tanda kutip yang lain itu kan kita tidak tahu. Iya. Kalau saya sih dari sisi teknis sangat memungkinkan. Ya. Jadi sebenarnya bukan hal yang tabu tadi ya Pak ya. Bahkan
pemerintah pusat pun menyarankan daerah, Ya, oh ulah sok nenenan duit lila-lila di itu bank termasuk nya. itu gitu kan. Jadi Kumarek muter itu ekonomi gitu tuh. setiap tahun gitu kan, bahwa Pak Jokowi atau presiden kita Betul. gitu kan, Pak Dirjen Keuangan itu selalu menyampaikan, kenapa sih gitu kan Iya. harus di akhir tahun. Gitu kan, padahal kami sudah menyiapkan dasar Betul. aturan untuk itu. Nah, Benar-benar. tinggal tadi kecerdikan kita, kecermatan kita antara eksekutif, legislatif atau pihak-pihak terkait menyepakati bahwa kegiatan ini itu kan harus kita kawal bersama karena akan kami lelangkan secara dini, bahasanya lah lelang dini itu Betul, kan lelang gitu kan. dini. Itu apa tadi? Perputaran Ekonomi. gitu, Nah, Pak, gitu. misalkan ada yang gagal lelang di tahun 2023. Ya. Bisa dimasukkan lelang dini juga di 2024 untuk persiapan 2024. Kalau gagal lelang kan itu tergantung ya. Ya. Tergantung karena kan sebenarnya kalau gagal lelang itu harus dianggarkan tahun kemudian. Oh, gitu. Jadi kan sebenarnya kalau gagal lelang itu harusnya tidak masuk kepada anggaran yang sekarang. Yang sekarang. Kan gagal. Ya, betul. Gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya harusnya kita hati-hati dengan itu agar tadi jangan sampai gagal lelang. Gagal lelang. Karena gagal lelang itu kan prosesnya itu penyusunan APBD tahun berikut kan dimulai sejak awal Januari. Awal Januari, betul. Gitu kan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya tidak ada alasan, tidak ada payung hukum ketika gagal lelang serta-merta dimasukkan ke dalam anggaran berikutnya. Anggaran berikutnya. Iya, karena masuknya gagal lelang. Maksudnya gagal lelang itu ya. Iya, itu kan kecerobohan gagal lelang mah. Kalau misalkan proyek, Pak, proyek sudah dijalankan. Terus mangkrak lah. Berarti kan ada lelang ulang tuh. Ya. Lelang ulang. Nah, itu bisa masuk lelang dini. Kalau lelang ulang kan itu kan pada waktu berkenaan. Nah, kalau lelang ulang itu kan katakan gini, bulan bulan Februari, Maret, April lah berapapun timnya gagal. Itu kan ketika masih ada waktu, itu boleh diulang-ulang. Diulang, tetapi kita harus memperhitungkan berapa pekerjaan fisik yang harus dilakukannya, maka hitung mundur. Hitung mundur. Katakanlah kalau misalkan pekerjaan itu 4 bulan, tarik saja November ke 4 bulan ke belakang. 4 bulan ke belakang, ya. Nah, kalau itu masuk, itu kan masih bisa lelang. Tapi kalau misalkan tidak masuk, itu juga harus memperhitungkan itu. Jangan-jangan dengan lelang ulang itu akan nyebrang ke tahun berikutnya. Iya, jadi digaweannya tahun berikutnya. Itu kan sesuatu yang disengaja. Iya. Kan kalau yang menyeberang itu sebenarnya sesuatu yang tidak sengaja. Iya, betul. Karena pakemnya tahun anggaran itu adalah tahun anggaran berkenan. Oh. Bukan tahun anggaran nyebrang. Bukan nyebrang ya. Tapi pemerintah memberikan ruang ketika kepada hal-hal tertentu lah. Kenapa yang bersangkutan tidak selesai karena pertimbangan tertentu, maka ada ruang tadi penyelesaian pekerjaan 45 hari kerja kalender sebagainya. Iya, betul. Seperti itu, sepertinya. Tapi jadi, intinya itu bisa nyebrang ke tahun berikutnya. Yang itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda ya. Poinnya lelang dini dengan gagal lelang. Gagal lelang. Jadi intinya sebenarnya ini mah tinggal kemauan dari daerah tersebut melakukan percepatan pembangunan dengan teknik ini. Iya, gitu kan. Jadi tadi ya, pokoknya mah SKPD tertentu ketika sudah diusulkan anggaran berproses, apalagi sudah ada KUA PPAS, itu seharusnya sudah mempersiapkan diri dokumen-dokumen lelangnya. Kemudian jangan juga salah rekening. Misalkan lakukan belanja modal, belanja jasa, akhirnya verifikasi lagi. Jangan-jangan misalkan rekeningnya gunakan itu salah. Pada apa yang sudah ditetapkan, itu banyak kejadian tuh begitu kan. Iya, transfer kas saya. Makanya saya sering mengatakan kita tuh kembali ke tahun 2000 sekian lah itu kan. Iya, mundur berarti mundur itu kan. Jadi kalau ada hal yang masih salah rekening dan sebagainya, berarti kan proses controllingnya itu kan perencanaannya tidak berjalan. Mungkin perencanaannya kudu pakai robot meureun pas itu salah. Kan. Jadi saya punya satu harapan ya, harapan kepada teman-teman itu coba lakukan lelang dini itu kan, seperti itu. Agar kita bisa mengukur gitu kan. Lelang dini ternyata asik gitu kan. Tapi di BPK juga enggak no problem gitu, Pak. Kalau BPK itu kan prinsipnya ketika aturannya ada, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah karena yang bersangkutan itu ada apa yang ada APBD, melihat aturannya sesuai, nggak ada masalah. Kalau gitu mah udah enak banget. Iya, tergantung. Maksud saya itu mengurangi pekerjaan untuk tahun berikutnya dong. Betul. Efisiensinya, ketepatan waktunya, kecepatan waktunya juga itu. Ya juga itu kan untuk proses evaluasi kan. Ya. Kalau selama ini kan katakanlah mau meminta pembayaran ya SP2D lah itu kan, atau SPP gitu kan dari SKPD.
karena itu di akhir tahun. Jadi proses begitu cepat kan, SPP, SPM, SP2D. Iya betul. Akhirnya kan di bank itu tanggal 31 Desember numpuk jelema itu kan. Nangguan pencairan. Ya, jadi ramai itu, jadi ada pasar malam gitu kan. Kadang-kadang ada teman-teman rekanan itu bekerjanya di kantor Bawang Sintik gitu kan. Nah, kalau seperti itu kan ada ruang waktu untuk evaluasi. Juga betul. Berkaitan juga nanti dengan proses silvanya itu. Ya, kan kalau sudah awal proses terukur kan berapa sih silvanya kan. Benar. Tapi kalau misalkan tadi yang pernah kita bahas itu, ketika sebuah proses pengadaan itu sampai dengan akhir tahun, silvanya baru ketahuan kan di tanggal 31 Desember. 31, bahkan tanggal 1 baru ketahuan. Ya, padahal APBD sudah ditetapkan 30 November kan jadi lucu kan gitu kan. Iya gitu. Ya. Jadi selama ini memang kita seringkali sedang akrobat gitu kan memperkirakannya. Jadi kita mah mitigasi anggaran. Nah, bisa begitu. Padahal silva itu harus ada kegiatan yang terukur. Benar. Sebab silva itu kan nanti ketika pemeriksaan tahun berikutnya oleh BPK ada perhitungan anggaran gitu kan. Sisa lebih perhitungan anggaran itu kan ditentukan itu berdasarkan pemeriksaan BPK. Ya. Nah, syukur kalau misalkan ternyata sisanya lebih, kalau kurang berarti ada penyesuaian anggaran yang sedang berjalan coba. Iya benar. Kalau anggarannya besar, kemudian tiba-tiba silpanya kurang. Berarti kan tertunda, bermasalah tuh. Nah, gitu. Karunya ya naon kayak kan. Kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Nah, terakhir Pak. Kalau lelang dini ini kan sudah mulai. Kalau di Kabupaten Bogor belum, di daerah-daerah lain ada yang sudah melaksanakan? Saya belum ini ya, belum memonitor, tapi di DKI Jakarta udah ada. DKI Jakarta udah ada. Jadi makanya kalau mau kan kita bisa tadi ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Bahasa apa tuh Pak Kang Emil kan dulu. Awal-awalnya kan ATM terus dibanding itu. Padahal sebenarnya kalau mau kita datang saja ke mana, ke Kementerian PUPR. Sharing ya Pak ya. Tapi memang kalau 3 tahun yang lalu lah aturan tadi yang terkait masalah perangkat usaha keuangannya, panitia pengadaannya, PPK-nya kan itu dulu pendekatan kepada tahun anggaran. Sehingga kan betul alasannya bahwa saya tidak punya kewenangan untuk melakukan proses pengadaan tahun berikutnya. Makanya Mendagri melakukan aturan loh kan, mengatur aturan bahwa sekarang PPK itu tidak dibatasi oleh tahun anggaran. Selama yang bersangkutan menjabat pada kedudukan yang sama, belum mutasi, maka dia adalah melaksanakan jabatannya. Ketika nanti misalkan diisi, ya diterima juga. Walaupun misalnya gini, katakanlah yang dininya di bulan November. Desember diganti, ya dilanjutkan yang bersangkutan, tidak menggugurkan, karena kan melaksanakan jabatan. Oh gitu. Jadi misalkan lelang dilakukan di November, udah jelas oleh nih. Pejabat lama, ada pejabat lama. Pindah kan? Pindah di Desember. Ya, nanti kan ada kontrak nih oleh pejabat baru. Oh gitu. Gak ada masalah Gak gitu. ada masalah, betul, karena kan nanti diganti SK-nya. Oh, ya, gitu, sederhana itu. Ya tinggal kita tadi lah mau tekar menurut orang Sunda mah. Gitu. Ulah anteng ku titik nyaman dehnya banyak. Ya, apakah nyaman atau tadi saya sih lebih kecenderungannya teman-teman itu harus hati-hati. Iya, betul. Hati-hati karena kan ketika ada salah melangkah gitu kan khawatir berimplikasi pada yang bersangkutan. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ada tadi taat asas gitu kan. Taat asas. Dan jaminan anggarannya tadi tidak tergantikan dalam tanda kutip gitu kan. Maka jalan saja gitu. Itu sangat-sangat diuntungkan. Untung banget uang beredar di bawah. Karena kan Kementerian Keuangan bilang kita itu ditolong sama dana desa katanya Pak. Karena dana desa itu uangnya langsung ke bawah. Nah kalau misalkan daerah nahan-nahan di bank wae tidak menyalurkan uang ke bawah, justru itu akan membuat ekonomi stagnan katanya. Ya kalau dari si perputaran betul. Jadi ginilah manfaat kepada masyarakat tertunda akibat uang yang ada tidak berputar. Ya tadi ceritanya kan uang mengalir, ada pekerja dapat upah, tukang warung nasi, tukang beli kan ayam jual beli kan itu kan seperti yang sederhana itu. Betul. Kemudian kalau tenaga kontraktual kan langsung 11 sekian persen untuk pajak, masuk kas negara. Kemudian berarti kan sirkulasi atau perputaran uang di kas negara juga dinamis gitu kan. Gitu. Tidak diam gitu. Iya. Kos es. Nah, gitulah. Kudu mengalir juga cair gitu. Betul, luar biasa. Seperti itu. Luar biasa. Mantap Pak. Terakhir nih Pak, harapan Bapak nih. Harapan Bapak untuk teman-teman bukan hanya di Kabupaten Bogor, untuk seluruh Indonesia nih, para birokrat dengan tema kita saat ini apa nih?
Ya kalau saya sih gini lah, untuk daerah yang sudah melakukan itu harus kita apresiasi ya. Dan sharing-sharing lah dengan Dan kita. sharing-sharing dengan kita, dengan Kabupaten Bogor. Kabupaten gitu kan. Bogor. Kabupaten yang besar itu kan. Iya. Bagi kita, kalau memang kasih kita masih memerlukan pengayaan, pengalaman, bertukar pikiran, Betul. ya datanglah kepada daerah itu atau ke Kementerian Keuangan. Bagaimana sih tahapan-tahapan lelang dini itu? Lelang Saya dini mau niru deh gitu kan. Nah, Seperti itu kan apa kan untuk kebaikan, Betul. tukang niru oge gitu kan. Betul. Daripada orang cicing, sigara pinter gitu kan. Padahal liar. Padahal liar gitu kan. Akhirnya apa? Tertundalah gitu. Betul. Nah, kemudian pesan saya adalah memang ketika kita akan lelang dini, semua persyaratan untuk lelang itu dipenuhi sejak awal. Katakanlah sejak disepakatinya KUHPS bulan Juli misalkan. Itu segera persiapan. Misalkan kalaupun misalkan alternatifnya adalah mau dikurangi, dihitung sebagainya, kalau sudah bersiap diri mengaruhi. Ya kan? Ya kita ada semacam inilah, jangan kemudian saya katakan tadi menjadi sebuah penghalang semangat kita untuk menyiapkan itu. Pokoknya mau orang niat kegiatan ini, katakanlah bupatinya, sekdanya, nih kita lelang dini semua SKPD panggil, siapkan semuanya. Anda siapkan proses segalanya untuk persiapan itu. Di situ kan TAPD-nya, undang SKPD-nya. Nah nanti sekda setelah ikut TAPD meyakinkan ke DPRD. Khawatir misalkan di DPRD ada aspirasi lain. Ya. Bahwa inilah kegiatan prioritas yang akan dilanjutkan, mohon ini untuk tidak dikurangi atau dihilangkan ketika defisit masih belum bisa menutupi. Gitu mungkin nanti. Siap, ya, keren. Jadi intinya Kabupaten Bogor hayu berinovasi gitu ya. Ya, itu lain inovasi. Melaksanakan aturan. Ya minimal inovasi nyali, Pak. Ya, kalau saya kan gini, Pak, ketika saya bidding itu ya. Bukan bidding, saya assessment itu. Bagaimana dengan tanggapan saudara tentang inovasi? Kalau aplikasi mah hal biasa. Inovasi yang paling berat adalah kecepatan berpikir seorang pemimpin untuk mengambil sebuah kebijakan tertentu sehingga cepat dilakukan. Itu yang susah sebenarnya. Itu sulit. Kecepatan berpikirnya ini untuk mengurus sesuatu. Ya mau mikir terus itu kan. Gitu. Biasanya Pak kalau orang yang suka kelamaan berpikir itu Pak. Ya. Ngopinya itu kurang dari 2 gelas sehari, Pak. Jika mau kudu ngopi Garut lah. Gitu kan. Supaya rada cepat mikirna. Ya. Gitu lah. Mantap, siap Pak. Okay. Atur nuhun Pak. Oke. Podcast kita kali ini luar biasa lah ya. Mudah-mudahan ini biasa kita makan bagi teman-teman yang memerlukan energi. Jadi jangan putus semangat. Poinnya ayo bareng-bareng. Kalau ada komen-komen juga yang pengen kita ngobrolin apa, komen di komentar dengan etika, terus jaga juga sopan santunnya gitu betul. Pak ya. Jangan sampai komen tapi menghujat juga kan nyeri Pak. Tapi gini lah, kalau saya sih anak menghujat itu kan kalau saya mencerminkan wataknya. Oh iya. Betul. Kalau orang yang tadi ya yang bijak itu memberikan pendapat kalau kita salah seperti tidak menyalahkan. Ya. Semacam kita menegur kepada anak buah kalau bekerja belum selesai carekan. Benar. Tanya udah beres belum kerjaan? Itu kan negur kan sebetulnya. Benar. Ya zaman sekarang itu hati-hatilah dengan hal-hal yang seperti tadi karena bahasa itu bisa mengukur kualitas seseorang. Betul. Gitu kan, kebijaksanaan seseorang, daya pikir seseorang. Gitu kan? Seperti itu. Siap Pak. Mantap. Jadi kita akhiri dulu Pak. Oke. Next kita bahas lagi yang lebih menarik. Sip, mantap. Hatur nuhun pisan. Oke, sami-sami. Kita pamit. Sadulur Salembur, saya dan narasumber pamit. Oke. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Channel Indonesia selalu di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nuhun. Assalamualaikum.